Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh mahasiswa kampus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tridharma Nusantara Makassar, terkhusus mahasiswa semester pendek 5. Hari ini kami dari dosen analisis laporan keuangan akan membahas mengenai analisis rasio. Di analisis rasio ini ada beberapa subpokok bahasan. Yang pertama rasio likuiditas, yang kedua rasio leverage, yang ketiga rasio aktivitas, dan terakhir rasio profitabilitas. Sebelum membahas keseluruhan rasio, ini kita harus mengetahui dulu sebagai calon manajer keuangan, kita harus mengetahui seberapa penting analisis rasio. Berbicara mengenai analisis rasio, ini analisis rasio merupakan analisa yang menggambarkan hubungan antara jumlah tertentu dengan jumlah yang lain, sehingga kita mendapatkan gambaran mengenai baik atau buruknya keadaan keuangan perusahaan. Keadaan keuangan perusahaan ini kita bisa melihat melalui laporan keuangan. Analisis rasio ini kita bisa membandingkan antara laporan keuangan tahun sekarang dengan laporan keuangan tahun sebelumnya, atau membandingkan rasio keuangan perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lainnya dengan perusahaan yang sejenis. Ada beberapa klasifikasi rasio. Yang pertama, klasifikasi rasio berdasarkan sumber data. Berdasarkan klasifikasi sumber data, ada 3 jenis rasio. Yang pertama, rasio neraca, di mana rasio neraca sumber datanya berasal dari neraca. Yang kedua, rasio laporan laba rugi, di mana sumber datanya berasal dari laporan laba rugi. Dan terakhir, rasio antar laporan, di mana sumber datanya berasal dari laporan laba rugi dan neraca atau laporan posisi keuangan. Selain klasifikasi rasio berdasarkan sumber data, disebutkan juga klasifikasi rasio berdasarkan tujuan. Ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, rasio likuiditas, yang kedua rasio leverage, yang ketiga rasio aktivitas, dan terakhir rasio profitabilitas. Kita masuk ke klasifikasi rasio yang pertama berdasarkan tujuan. Disebutkan rasio likuiditas, di mana rasio likuiditas ini menggambarkan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek. Rasio likuiditas terbagi dari ada beberapa rasio. Yang pertama, current ratio, di mana current ratio ini mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek. Current ratio ini dihitung dengan membandingkan antara aktiva lancar dan utang lancar. Semuanya bersumber dari neraca. Aktiva lancar bersumber dari neraca pada sisi aktiva, dan utang lancar bersumber dari neraca di sisi pasifa. Ini salah satu contoh laporan neraca, karena semuanya bersumber dari neraca. Current ratio
menunjukkan tingkat keamanan bagi kreditor jangka pendek. Semakin tinggi current ratio, semakin bagus bagi kreditor jangka pendek. Namun, current ratio yang tinggi belum menjamin segera dibayarkannya hutang jangka pendek jika jatuh tempo. Jika proporsi aktiva lancarnya tidak menguntungkan. Current ratio yang terlalu tinggi kurang baik bagi perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa terjadinya kelebihan kas yang dimiliki oleh perusahaan. Jenis rasio likuiditas yang kedua disebut dengan acid test ratio atau quick ratio. Quick ratio ini mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa menggunakan persediaan. Karena quick ratio dihitung dengan membandingkan antara aktiva lancar dikurang dengan persediaan dibagi dengan hutang lancar. Aktiva lancar dan persediaan bersumber dari neraca di sisi aktiva dan hutang lancar bersumber dari neraca di sisi pasifa. Selanjutnya kita masuk ke cash ratio, di mana cash ratio ini menggambarkan kemampuan perusahaan membayarkan kewajiban jangka pendek menggunakan kas. Untuk menghitung cash ratio ini dengan membandingkan antara kas dan utang lancar. Keduanya juga bersumber dari neraca, kas di sisi aktiva dan utang lancar di sisi pasifa. Terakhir, working capital to total asset ratio yang mencerminkan perimbangan dana yang digunakan untuk modal kerja dengan semua kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan. Berbicara mengenai modal kerja, di dalam perusahaan ada dua modal kerja, yaitu modal kerja bersih dan modal kerja kotor. Makanya di working capital to total asset ratio ada dua rumus. Yang pertama menggunakan modal kerja bersih, di mana modal kerja bersih ini merupakan selisih antara aktiva lancar dan utang lancar dibandingkan dengan total aset. Yang kedua, modal kerja kotor, di mana modal kerja kotor itu jumlah dari total aset lancar yang dimiliki oleh perusahaan. Selanjutnya yang dibahas rasio leverage, di mana rasio leverage ini menggambarkan seberapa besar pendanaan perusahaan yang berasal dari utang. Di rasio leverage juga ini terbagi beberapa. Yang pertama, total debt to total asset ratio atau biasanya disebut debt to asset ratio, di mana debt to asset ratio ini menunjukkan besarnya hutang yang dimiliki perusahaan dibandingkan dengan kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan. Ini dihitung dengan membagi antara total utang dan total aktiva. Ini juga bersumber dari neraca. Yang kedua, total debt to equity ratio atau biasa disebut dengan debt to equity ratio, disingkat dengan DER. DER menunjukkan besarnya hutang yang dimiliki perusahaan dibandingkan dengan modal sendiri yang dimiliki. Menghitung DER ini dengan membandingkan total hutang dan modal sendiri. Modal sendiri juga biasa disebut dengan
ekuitas atau equity. Kedua rasio ini semakin besar dar ataupun der, ini menunjukkan bahwa semakin tinggi ketergantungan perusahaan terhadap kreditor. Selanjutnya ada yang namanya long term debt to equity ratio, di mana long term debt to equity ratio menunjukkan besarnya hutang jangka panjang yang dimiliki perusahaan dibanding dengan modal sendiri. Rumusnya, hutang jangka panjang dibagi dengan modal sendiri. Keduanya juga bersumber dari neraca di sisi pasifa. Terakhir di rasio leverage, ada yang namanya time interest earn ratio, atau kemampuan perusahaan untuk membayar bunga hutang dengan laba yang diperoleh. Time interest earn ratio dihitung dengan membandingkan antara EBIT dan bunga. Earning before interest and tax dibagi dengan bunga. Laba sebelum bunga dan pajak. Semakin besar rasio ini, semakin besar kemampuan perusahaan memenuhi pembayaran bunga. Kita lanjut ke rasio yang ketiga, atau rasio aktivitas. Berbicara mengenai rasio aktivitas, ini rasio aktivitas untuk melihat seberapa efektif perusahaan menggunakan aset yang dimiliki. Di rasio aktivitas juga terbagi dalam beberapa rasio. Yang pertama, total asset turnover atau perputaran total aset, biasanya disingkat dengan TATO. Ini mengukur kemampuan perusahaan dalam memutar kekayaan untuk menghasilkan penjualan. TATO didapatkan dengan membandingkan antara penjualan dan total aktiva. Penjualan berasal dari laporan laba rugi dan total aktiva berasal dari neraca. Ini merupakan salah satu contoh rasio antar laporan. Semakin cepat perputaran total aset, ini menunjukkan bahwa semakin efektif perusahaan dalam memanfaatkan semua kekayaan yang dimiliki. Selanjutnya, receivable turnover atau perputaran piutang. Berbicara mengenai perputaran piutang, ini untuk melihat bagaimana kemampuan perusahaan dalam mengumpulkan piutang. Menghitung perputaran piutang ini dengan membandingkan antara penjualan dan rata-rata piutang. Ingat, rata-rata piutang ini didapatkan dengan menjumlahkan antara piutang tahun sekarang dan piutang tahun sebelumnya dibagi 2. Ingat, rata-rata piutang. Oke. Terus selanjutnya, rata-rata periode pengumpulan piutang atau average collection period. Ini didapatkan dengan membagikan jumlah hari dalam setahun. Kadang-kadang ada yang menggunakan 365 hari, kadang-kadang ada yang menggunakan 360 hari dibandingkan dengan perputaran piutang. Semakin cepat perputaran piutang, ini semakin bagus perusahaan dalam pengumpulan piutang. Selanjutnya, terakhir di rasio aktivitas, berbicara mengenai inventory turnover atau perputaran persediaan. Perputaran persediaan ini mengukur kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan atau memutar persediaan barang yang dimiliki oleh perusahaan.
Perputaran persediaan dihitung dengan membandingkan antara harga pokok penjualan dengan rata-rata persediaan. Harga pokok penjualan berasal dari laporan laba rugi, rata-rata persediaan berasal dari neraca. Ingat kembali rata-rata persediaan, di mana rata-rata persediaan didapatkan dengan menambah persediaan tahun sekarang dengan persediaan tahun sebelumnya dibagi 2. Di perputaran persediaan ada yang namanya hari rata-rata perputaran persediaan, di mana hari rata-rata perputaran persediaan didapatkan dengan membagi jumlah hari dalam setahun dengan perputaran persediaan. Semakin cepat perputaran persediaan, ini mengindikasikan bahwa semakin cepat barang yang dimiliki oleh perusahaan terjual. Terakhir, di analisis rasio kita sampai di rasio profitabilitas, di mana kalau berbicara mengenai rasio profitabilitas, saya kira semuanya tahu profit, di mana rasio profitabilitas ini menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan atau laba. Rasio profitabilitas juga terbagi dari beberapa rasio. Yang pertama, gross profit margin, di mana gross profit margin ini merupakan perbandingan antara laba kotor dengan penjualan atau pendapatan yang ada dalam perusahaan. Laba kotor didapatkan dengan mengurangi penjualan dan harga pokok penjualan. Ini juga sumbernya berasal dari laporan laba rugi. Keduanya berasal dari laporan laba rugi. Jadi ini salah satu contoh laporan laba rugi. Yang kedua, operating profit margin, di mana operating profit margin ini didapatkan dengan membandingkan antara EBIT dan penjualan. EBIT, earning before interest and tax, laba sebelum bunga dan pajak, atau terkadang disebutkan dengan laba usaha. Laba usaha ini didapatkan dengan mengurangi antara laba kotor dan biaya-biaya operasional yang dikeluarkan oleh perusahaan. Selain itu, disebutkan ada yang namanya net profit margin atau margin laba bersih, di mana net profit margin ini perbandingan antara laba bersih dan penjualan. Laba bersih atau laba setelah pajak, earning after tax dibagi dengan penjualan, ini juga bersumber dari laporan laba rugi. Selanjutnya, return on equity atau biasa disebut dengan ROE. ROE ini untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba menggunakan modal sendiri, di mana ROE dihitung dengan membandingkan antara laba bersih dan total ekuitas. Terakhir, ada yang namanya return on asset dan biasa disamakan dengan return on investment, di mana return on asset atau return on investment ini untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan menggunakan keseluruhan aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Di rasio profitabilitas ini, semakin tinggi nilai rasio yang didapatkan, ini mengindikasikan bahwa semakin besar kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Oke, saya kira semua subpokok bahasan telah dibahas. Semoga apa yang dijelaskan dari kami tim dosen analisis laporan keuangan khususnya untuk analisis rasio ini mudah dipahami dan semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.